Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ketemu lagi ya di kelas biologi, masih di bab 2, kita masih belajar segala sesuatu yang terjadi di dalam tubuh kita setelah kita makan. Sebelum kita lanjut nih, Ibu mau nanya dulu, ada nggak masalah di glikolisis? Setelah baca modul mungkin, kan nggak semuanya ikut live ya. Setelah baca modul, setelah lihat lagi PPT-nya, lihat videonya, nah ada nggak masalah kira-kira? Atau ada nggak yang kalian belum paham? Karena kalau tidak paham glikolisis, kita nggak akan lanjut ke siklus Krebs. Karena ini prosesnya berlanjut gitu. Ada yang mau kalian tanyakan untuk glikolisis yang kemarin kita pelajari di hari Jumat? Nggak ada ya? Oke, nggak ada. Berarti kita mau lanjut nih. Oke. Kan ini ya ceritanya kemarin ya. Ending dari glikolisis itu adalah, nah kita tahu apa hasilnya. Nah ini kebutuhan awalnya. Ini adalah syarat. Ya, syarat glikolisis itu bisa berlangsung. Berarti ada glukosa, kemudian kita ngutang kan kemarin, berhutang dulu 2 ATP, dari mana? Dari energi kita makan sebelumnya, kemudian ada NAD, yang nanti akan jadi NADH, dan pastinya ada enzim. Nah, apa endingnya? Nah, ending dari glikolisis ini kan kemarin ini. Di investment phase, nah ini kan kita pakai dulu. Lihat tanda panahnya nih, keluar ATP-nya. Kita berhutang 2 ATP, yang kemarin 10 step itu. Kemudian di payoff phase-nya, kita sudah mulai hasilkan 4 ATP, 2 NADH, 2 pirufat. Nah, jadi endingnya, netnya adalah, nah kita sudah punya 2 asam pirufat, ya, plus dengan H2O-nya, kemudian kita bayar ATP-nya, jadinya sisanya hanya 2 ATP, dan yang terakhir kita sudah punya 2 NADH yang nanti akan masuk ke sistem transfer elektron dan akan bisa kita tukar menjadi ATP. Ini nak bahan yang akan masuk ke dalam reaksi selanjutnya, ya, si net ini. Nah, begitu. Kalau di soal-soal, biasanya sih dia nanya hasil akhir. Biasanya. Tapi karena pemerintah sedang mengembangkan soal-soal AKM, ya, soal-soal HOTS, yang itu orientasinya adalah ke PISA sih sebenarnya. Kalian boleh baca nanti tentang PISA bahwa untuk Indonesia itu masih di urutan 5 atau berapa paling bawah gitu ya, dari 70 sekian negara yang sudah mengikuti ujian PISA. Jadi untuk kemampuan analisis, kemampuan membaca, ya kemampuan numerikal, memang kita masih rendah. Makanya soal-soal kita sekarang sudah tidak lagi mengarah ke soal hafalan, tapi soal-soal yang dia sifatnya jawabannya ada di situ, silahkan baca. Jadi skema, grafik, kurva, tabel, diagram, nah itulah soal-soal yang nanti akan kalian hadapi. Begitu. Nah, makanya Ibu ajarkan kalian proses. Ya, bagaimana bisa dapat 2 ATP ini, dari mana datangnya? Kalau simpelnya sebenarnya ya, apa hasilnya? Udah ini. Dari mana datangnya? Kalau nanti soalnya disajikan skema kayak kemarin yang 10 step, kalian tahu di mana 2 ATP ini kita hutang, di mana kita pay off. Di mana NADH itu dihasilkan. Sampai nanti ujung-ujung jadi sisanya adalah asam pirufat. Begitu ya anak-anak? Oke. Nah, ini kan produknya. Nah, kenapa dimerahkan? Karena kita harus pay off. Ya. Nah, pirufat itu apa? 3C. Jadi kalau glukosa itu C6H12O6, yang akan masuk ke dalam sistem di reaksi kedua ini adalah 3 karbonnya, karena kan sudah dipecah jadi 2. Ya. Nah, makanya ada koefisien 2 di sini. Gitu, nah. Ya. Nah, jadi C6 tadi sudah dipotong jadi 2. Ingat lagi konsep dari katabolisme ini adalah mengecilkan. Potong dulu jadi 2. Kalian punya sepotong daging gede, ya, mau kalian buat rendang, kan nggak bisa langsung cincang sekali cincang. Nah, potong dulu jadi 2, 2 jadi 4, 4, 8, 8 sekian, dan seterusnya. Begitulah proses mengecilkan makanan sebutir beras yang kita makan
ya sampai nanti dia ujung-ujung menjadi sumber energi. Begitu. Ya, jadi kita potong 2 berarti C-nya tinggal 3. Ya. Nah, ini judul kita hari ini. Ya, ini judul kita hari ini. Kita mau belajar 2 reaksi, dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs. Beberapa buku menyebutkannya siklus asam sitrat atau trikarboksilat. Boleh. Asam sitrat ini ya dari nama substratnya, trikarboksilat itu tri itu 3, berarti 3C tadi yang mau diolah. Beberapa buku menyebutkan siklus Krebs. Kenapa? Menghargai siapa yang menemukan siklus ini. Namanya Hans Krebs. Jadi Krebs ini bukan kepiting ya, nama orang nih, Hans Krebs. Gitu. Ya, apa tujuannya? Ya, tujuannya adalah kalian tahu ya DO itu bagaimana nantinya. Kemudian kalian tahu siklus Krebs itu gimana. Nah, ini big frame-nya dulu ya. Cara pandang kalian dulu. Berarti kan kemarin kalau kita sepakati bahwa glikolisis itu terjadi di sitosol atau sitoplasma. Nah, maka si piruvat ini posisinya tuh masih di sitoplasma. 3C ya. Mana 3C-nya ini? Ini 1, 2, 3. Ya, ini gugus ya. Nanti pelajari di kimia ini gugus apa kalau begini bentuknya. Si 3C ini mau nyebrang ya, mau nyebrang masuk ke dalam mitokondria. Gitu nah, ya, masuk ke dalam mitokondria. Nah, yang kalian pahami kan, kalian harus tahu dulu bentuk dari mitokondria tuh dia 2 membran. Ya. Nah, dia 2 membran, 2 lapis membran, ada membran luar dan ada membran dalam. Nah, si siklus Krebs itu terjadinya di sini, nah, di matriks. Nah, jangan salah ya, nak. Matriks dan krista itu berbeda. Krista adalah lengkungannya ini. Nah, lengkungannya ini. Ya, maha besar Allah lagi ya, yang menjadikan si mitokondria itu punya krista. Jadi dia luas penampangnya nanti akan lebih gede. Ini kalau kalian tarik kan lebih gede. Itu krista. Krista itu adalah lengkungan ini. Matriks adalah di dalamnya, isi dalamnya. Gitu. Nah, kalau ditanya di mana kejadian si siklus Krebs ini adalah di dalam sini. Berarti nyebrangnya harus 2 kali. Gitu. Ya. Nah, jadi begitu. Nah, harus nyebrang. Nah, kalau kalian belajar di kelas 2 kan di membran ini ada protein-protein. Nanti ya, protein-protein salah satunya adalah protein transport yang nanti akan membawa si piruvat ini masuk ke dalam. Nah, ternyata pas dia nyebrang, ya, nyebrang di membran yang pertama, nah itu terjadi 1 kali reaksi sederhana. Itulah dekarboksilasi, sorry ya tipenya. Dekarboksilasi oksidatif atau ibu singkatnya DO saja lah, biar gampang ya. Nah, DO gitu. Nah, apa kejadian di DO ini? Konsepnya tetap mengecilkan. Mengecilkan sekecil-kecilnya biar lebih gampang. Orang kecil itu bisa masuk kemanapun ya. Jadi size-nya dikecilkan dulu. Nah, maka di sini terjadi 1 kali reaksi. Reaksinya apa? Buang 1 CO. Dibuang. Nah, itu ya, makanya ini ditandai ya. Nah, jadi di sini ada pelepasan CO2. Ya, ada pelepasan CO2. Nah, kemudian ada pembentukan NADH 1 biji per piruvat. Kalau ditanya per molekul, kalau per molekul jadinya berapa piruvat? 1 molekul glukosa jadinya berapa piruvat? Halo, ada orangnya? 2 ya, Bu. Nggak ada orang ya? 2, Bu. Oke, 2 ya, nak. Ya, jadi ini yang masuk nanti akan 2 masuknya. Ya, jadi masuk dulu 1, masuk lagi 1, masuk lagi 1. Enggak dorong-dorongan, enggak. Kan protein ini juga banyak di sini. Sepanjang sini banyak protein nih. Banyak pintu. Jadi silakan masuk dari mana aja. Kayak gitu. Nah, maka di sini ketika masuk harus bayar. Nah, gitulah biar kalian lebih gampang gitu ya memahami. Masuk ke pintu bayar tiket. Tiketnya apa? Kasih 1 C ya.
Kasih 1 C, maka dilepaslah CO2. Kasih 1 H plus ya, jadilah NADH. Jadi ada pemasukan di sini ya, ada hasil. Nah, maka kalau ditanya apa hasil DO adalah CO2 dan NADH per pirufat. Kalau di buku nanti ada koefisien 2, berarti dia menghitungnya per molekul glukosa. Karena 1 molekul jadinya 2 pirufat. Ya, bayar. Nah, maka hasilnya adalah NADH dan CO2. Nah, kan mulai nggak stabil ya. Ya, mulai nggak stabil nih, C-nya tinggal 2 nih. Ini yang mau masuk ke matriks tadi. Udah lebih kecil, udah lebih sederhana. Dilihat, ini baru putus nih dari C yang sebiji ya. Datanglah orang ketiga. Ya, koenzim A. Datang dia, masuk. Kenapa ini bentuknya begini ikatannya? Ini ikatan tidak stabil. Artinya apa? Ini bisa lepas sewaktu-waktu. Jadi ini bukan untuk menetap. Nah, koenzim A ini bukan untuk menetap. Inilah koenzim A ini. SOA inilah dia. Rumusnya. Maka ketika dia ditempeli oleh koenzim A, nama molekulnya tidak lagi pirufat, tapi sudah asetil koenzim A. Sampai situ paham? Paham, Bu. Paham. Maka ketika dia sudah jadi asetil koenzim A, dia sudah masuk ke dalam matriks. Oke. Jadi bayangkan ya, posisi kita tuh sedang menjelajah ke dalam mitokondria di posisi paling dalam. Ya, di sini, di warna biru ini. Udah berhasil nyebrang tadi, bayar ya. Bayar pakai CO2 dan NADH. Kasih 1 C, kasih 1 H. Oke, jadi mereka punya hasil, punya keuntungan dari jaga pintu itu. Hasilnya apa? Ada CO2, ada NADH. Itu hasil DO. Nah, maka ketika jadi 2 atom C namanya berubah jadi asetil koenzim A. Nah, syarat untuk masuk ke sini harus jadi asetil koenzim A. Kalau bentuknya masih pirufat tidak akan diterima, alias reaksi tidak berlanjut. Begitu. Ya, nah jadi satu reaksi tidak berjalan itu akan berakibat pada reaksi berikutnya. Nah, kalau sudah jadi asetil CoA, maka boleh masuk ke matriks, boleh nyebrang dari kristal. Paham ya? Oke. Nah, jadi ilustrasinya kira-kira begini ya. Sekarang nih posisinya sudah bentuknya asetil CoA dengan 2 atom C ditempeli oleh koenzim A. Ini CO2 yang tadi kita bayar, kita lepas pada saat kita bernafas. Ini NADH yang kita simpan dulu, nanti akan kita tukar. Kayak begitu. Jadi ini kayak kalau kita masuk tuh ada jaminan ya, kalau kalian di mana ya? Kalau kalian naik kapal laut, untuk ngasih kunci kamar kalian harus ini dulu, harus ngasih uang jaminan gitu. Nanti itu dibalikkan. Kuncinya kalian pulangkan itu dibalikkan. Di hotel juga beberapa penginapan tuh kayak gitu. Ya, ngasih uang jaminan gitu. Nah, jadi ada NADH dari hasil DO, ada CO2 ya yang dihasilkan dari hasil DO. Sudah jadi asetil, koenzim A bolehlah masuk ke matriks, silahkan lanjutkan reaksi. Inilah Krebs cycle. Kenapa dibilang cycle? Karena dia nanti muter lagi di situ. Itu aja yang terjadi sepanjang kalian masih makan. Ya, sepanjang kalian masih makan dan minum ya. Dan minum, karena nanti butuh H2O di situ. Ada penambahan H2O. Nanti coba tes deh. Ya, tes seharian makan, nggak usah minum. Apa yang akan terjadi gitu ya. Nah, gitu. Karena di reaksi ini nanti akan butuh H2O. Ini Krebs cycle atau siklus asam sitrat atau siklus trikarboksilat. Ya, oke. Nah, gimana detailnya? Ini detailnya, Nak. Ya, terima tidak terima, suka tidak suka, inilah salah satu materi yang harus kalian tuntaskan di SMA. Nah, beginilah cycle-nya atau apa ya? Oh, ini ada gini-gininya ya, biar lebih gampang kan. Ya. Nah, begitu. Jadi di sini kan ini tadi ya asetil koenzim A. Berarti bayangkan posisi kita sudah di matriks. Ya, dengan 2 atom C dan 1 koenzim A. Nah, kemudian setelah masuk, nah dia langsung disambut.
Ya, setelah ini ada video nih biar lebih gampang kalian memahami. Dia langsung disambut oleh si oksaloasetat. Nih, hitung ya. Kita hitung C-nya. Kalian mau hitung O dan H silahkan. Cuma fokus dulu ke C-nya. Karena yang mau kita kecilkan adalah atom C. Ini 2 atom C disambut oleh oksaloasetat dengan 4 atom C. Ini pakai enzim pasti. Nanti di video muncul enzimnya. Nah, disambut oleh 4 atom C, langsung jadi sitrat. Nah, coba hitung sitrat sudah berapa C-nya? 6. 6 ya, pas ya. Berarti asetil-CoA tambah oksaloasetat jadinya sitrat. Sudah 6 atom C. Mau hitung O-nya? Boleh. Hitung O-nya. Ini 1, ya. 2, 3, 4, 5, 6. Ya, nak? Nah, ini sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sudah ada penambahan oksigen di situ. Ya, dari mana? Ya, kan kita bernafas. Gitu ya. Nah, atau silakan baca nanti, ya orang kimia nanti bisa mencari tahu ya. Dari mana kok ada penambahan O di sini ya? Nah, dari mana datangnya? Ya, silakan nanti kalian berargumen ya. Nah, dari mana O ini datangnya? Ini minggu besok akan ibu tanya nih, dari mana O ini bertambah 1 dari 6 jadi 7. Hanya mau dihitung boleh, hitung. Ini 2 ya, tambah 2 4. Di sini hanya 2 4 5. Nah, berarti sudah ada penambahan 1H dan 1O. Silahkan cari tahu itu datangnya dari mana. Oke ya? Oke, itu nggak ibu kasih tahu. Nah, kemudian lihat ya, nah, berubah dia dari sitrat menjadi isositrat. Nah, berarti di sini coba hitung berapa C-nya. Iso itu artinya sama ya, nak. C-nya berapa di sini? 6. Hitung di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih pas. O-nya 2, 4, 5, 6, 7. Masih sama. Hanya 2, 3, 4, 5. Masih sama. Masih sama. Berarti tidak ada penambahan. Hanya perubahan struktur. Dari sitrat menjadi isositrat. Nah, coba lihat nih. Di sini ada tanda panah H2O, ada masuk lagi. Artinya adalah di sini ada penambahan. Dibuang dulu H2O. Ya, dibuang. Sesegera mungkin langsung ditambahin. Jadi kita tidak minus. Nah, kenapa ya Bu kok harus dikeluarin H2O terus ditambahin lagi, ribet kali gitu. Lagi-lagi Bu katakan ini hasil temuan. Jadi kita nggak bisa bertanya kenapa. Ya, hanya mungkin kita memprediksi ini kenapa molekul ini bisa jadi begini. Begitu ya. Jadi Hans Krebs itu mencoba mendeskripsikan apa yang dia temukan di dalam sel gitu. Gitu logikanya. Jadi di sini ada dehidrasi dulu, dibuang dulu, airnya sesegera mungkin ditambah. Maka makan harus minum. Kalau mau ngerasain efek makan tanpa minum, silahkan dites. Jadilah isositrat. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan, hanya perubahan bentuk saja. Nah, kemudian di sini dari isositrat menjadi alpha ketobutarat, kalian lihat ada satu CO2 yang keluar. Artinya apa, Nak? Artinya apa? Apa yang kalian temukan di alpha ketobutarat? Silakan. Pengurangan atom C. Oke, pengurangan atom C saja? Dan 2O. Oke, hitung ya. Oke, C-nya 1, 2, 3, 4, 5. Pas ya, berkurang. O-nya 1, 2, 3, 4, 5. Di sini O-nya 7. Berkurang 2 ya, pas. Berarti nggak usah bingung. Pas hitungannya. Oke, dari alpha ketobutarat ya menjadi suksinil CoA. Jadi suksinil CoA. Ya. Ini ada hasilnya sebenarnya. Nah, itu tadi itu. Nah, di sini selain CO2 tuh ada yang dihasilkan. Yang dihasilkan apa lagi? NAD. Ya, jadi NAD ini dipertemukan dengan H+, jadinya NADH. Hanya berkurang tidak? Coba hitung hanya. Ini 2, 3, 4, 5. Ini hanya berapa?
4. Berarti kita memberikan 1 H+. Nah, ini dia. Nah, jadi nanti kalau ditanya di mana NADH itu dihasilkan dari proses perubahan isositrat menjadi alfa ketoglutarat. Dari mana kita tahu? Hitunglah. Nah, hitung. Ya, kita miss-nya cuma di sini tadi. Ya, cuma di sini. Selebihnya ini udah pas. Paham ya maksud Ibu? Paham, Bu. Oke. Nah, sudah pas? Oke. Nah, kemudian dari alfa ketoglutarat nih, kita mau lihat ya menjadi suksinil-CoA. Nah, apa yang berubah? Apa yang berubah? C-nya berubah? Enggak ya, tetap. Kemudian O-nya juga, O-nya berubah enggak? 2, 3, 4, 5, 2, 3. 1, 2, 3. O-nya berkurang tidak, Nak? Berkurang, Bu. Kurang, Bu. Berkurang. Hanya Dan tetap. Tetap. hanya tetap. Berarti kita miss di O ya. Oke, silahkan cari tahu O ini kemana perginya. Ya, biar kalian mau tuh belajar di rumah. Tanya anak kimia, kenapa bisa kayak gitu? Biar berfaedah Bu ilmu yang mereka pelajari. Begitu. Kemudian hanya berkurang, Mbak. 1, 2, ya, di sini 4 ya, di sini 4. Nah, tapi di sini ada pembentukan NADH. Ya, ada pembentukan NADH. Artinya harusnya kita tuh kekurangan H1. Nah, lihat ya, Nak. Nah, di sini datang CoASH. Ya, datang CoASH. Artinya CoASH ini ditambahin. Kan tadi Ibu bilang CoASH itu adalah koenzim A. Dia bawa H loh. Dia bawa H. Jadi nempel sebentar, pergi lagi, ya, pergi ke tempat lain. Nah, kemudian dia nempel di sini di suksinil CoA ini, habis lepas dari sini. Nah, jadi H ini ya bisa saja diambil dari sini. Nah, atau nanti kan punya argumen lain, silakan aja. Yang jelas kan harus mencari dari mana H ini datang, diambil sehingga ada NADH. Oke, C tidak berkurang. Nah, kemudian dari suksinil CoA jadi suksinan. Nah, ini nih yang agak ribet nih. Oke. Nah, lihat ya. Ya, anggap aja ini apa ya? Orang ketiga yang memang cuma datang singgah pergi, datang singgah pergi kayak gitu. Jadi bukan sesuatu yang dia menetap di sini. Nah, udah pergi aja, udah aja. Terus di sini dari suksinil CoA menjadi suksinat ada pengurangan C, Nak? Tidak ada. Ya, C-nya tetap ya. 4, di sini juga 4. Di sini O-nya berapa? 3 ya. Di sini O-nya sudah 4. Oke, sudah 4. Kemudian hanya 4. Di sini 4. Nah, masih tetap. Nah, hanya saja, Nak, di sini tuh ada apa ya? Semacam estafet. Ya, estafet gugus fosfat. Jadi di sini ada pembentukan ATP nih, ada pembentukan ATP. Cuman nggak langsung. Jadi si P yang ada di sekitaran sitoplasma di sekitaran matriks ini dikasih dulu ya dari si jadi dipecah dulu dia. Dipecah dulu. Dari GDP ini kan ketemu P, jadinya kan GTP ya. Si GTP ini kan sebenarnya mirip sih dengan ATP, cuman beda gugus saja. Ini guanin trifosfat, ini adenosin trifosfat gitu. Ceritanya sama-sama punya fosfat itu intinya. Kita nggak permasalahkan depannya A, depannya G. Jadi si fosfat ini dilepas dulu dari si GTP, lepas dulu nih. Nah, dilepas dulu, baru ditransportkan ke si ADP. Jadi kita nggak ngambil dari substrat. Tidak mengambil dari substrat karena substrat kita tidak punya P. P-nya diambil dari GTP. Mungkin bertanya dari mana Bu GTP-nya? GTP-nya memang udah ada di sini. Ya udah ada, udah diciptakan Tuhan gitu loh. Ya, maka nanti di ending bab di kelas 12 kan belajar evolusi ya. Belajar evolusi itu nanti akan kita bertanya siapa rupanya yang pertama. Ya, kalau Ibu bilang kita punya 2 ATP, 2 ATP-nya dari mana? Kita ngutang dari energi sebelumnya.
Lantas waktu kita baru lahir, dari mana coba ATP kita? Ya, baru lahir, belum makan apapun. Dari mana coba? Kan memang sudah ada. Maka di ending kita harus percaya bahwa segala sesuatu itu diciptakan. Ada teori penciptaan. Kalau SMP belajar abiogenesis, biogenesis, ada teori penciptaan. Ya, ubi dari ubi sebelumnya, ubi pertama dari mana ya? Diciptakan lah. Siapa yang ciptakan ya? Pencipta. Baliknya, jadi nanti akan kontroversi di situ. Nah begitu. Jadi P-nya nggak dari substrat, diambil dari sini. Ambil satu ya. Aku ambil satu ya, kata ADP. Karena diambil satu, jadilah ATP. Ini yang pernah muncul di soal UN dulu, di mana ATP itu dihasilkan. Jadi di step suksinil-CoA menjadi suksinil. Gitu. Nah, ini tanda panah ini yang kalian harus pandai membacanya. Ya. Jadi P ini dibongkar dulu satu biji, nih dikasih ke sini. Gitu. Ya, kalau ini udah dikasih ke sini kan dia jadi GDP. Sudah? Nah, kemudian dari suksinat, ya suksinat menjadi fumarat. Ya, nah, di suksinat menjadi fumarat, hitung-hitung dulu deh. Nah, hitung-hitung C-nya tidak ada pengurangan, kemudian O-nya tidak ada pengurangan, H-nya ada pengurangan tidak ada? Ada, Bu. Ada, berkurang 2 ya. Berkurang 2 itulah yang kita kasih ke sini. Ketemu sama FAD jadinya FADH2. Berarti tidak ada miss. Kita cuman miss di sini. Ini di langkah pertama, kemudian di langkah keempat dan langkah kelima. Silahkan cari nanti ini. Kenapa bisa begitu? Ini tidak ada miss. Jadi fumarat pas ini semuanya. Kemudian dari fumarat menjadi malat, ya dari fumarat menjadi malat. Nah di situ ada penambahan ya, dimasukkan nih, dimasukkan H2O. Lihat nih, berarti ada penambahan H dong dari fumarat ke malat. Ini hanya cuma 2. Kemudian di sini sudah 1, 2, 3, 4. O-nya bertambah tidak? 1, 2, 3, 4. Ini sudah 1, 2, 3, 4, 5. Ada masalah nggak dari fumarat menjadi malat? Tidak ada ya. Berarti kita make nih, make H2O. Nah, kalau dia make berarti tanda panahnya ke dalam ya. Kalau dia dihasilkan berarti tanda panahnya menuju dia gitu. Ya. Kemudian dari malat menjadi oksaloasetat. Nah, dari malat menjadi oksaloasetat, nah di sini juga ada pembentukan NADH. Ya. Nah, berapa nih H-nya di sini? H-nya tadi adalah 3, 4. Di sini jadi berapa, Nak? 2. 2 ya. Nah, karena kita pakai untuk pembentukan NADH, tapi kan cuma 1 yang kita pakai. Sebijinya kemana? Sebijinya lagi. Nah, cari tahu kemana. Karena yang kita butuh cuma 1. Tapi yang hilang 2. Ya, di sini 4, di sini sisanya 2. Kemana yang satu lagi? Silahkan baca. Tanya anak ini. Itulah Krebs cycle. Jadi dia akan muter terus. Oksaloasetat ini kayak molekul yang harus selalu ada. Karena dia nanti akan bertemu dengan asetil-CoA. Jadi situ, isositil dan seterusnya. Maka kalau Ibu tanya, apa hasil Krebs cycle? Hasil apa saja? Ada 3 NADH. 3 NADH, kemudian 1 ATP, 1 FADH. ada 3 NADH, kemudian nggak dengar 1 ATP, 1 1 ATP, FADH2. 1 FADH2. Oke. Ada CO2 yang dihasilkan? CO2 ada nggak? Ada Bu. Ada, 1 ya. Oke. Dari setiap siklus, kita sudah punya 3 NADH. Dari mana nih? 1, 2, 3. Kita sudah punya 1 FADH2. Kita sudah punya 1 ATP. Kita sudah punya 1 CO2. 1 ya CO2-nya? Oke. 1 siklus. Nah, 1 siklus artinya 1 piruvat. Setiap kita makan, kalau kita mau hitung per molekul glukosa yang kita makan, berarti kan 2 kali. Nah,
2 kali Krebs. Paham maksudnya? Paham, Bu. Paham ya? Ini harusnya 2 kali Krebs. Nah, jadi kalau kalian lihat di buku nanti hasilnya semuanya dikali 2 itu, nah, dari mana 2 itu datang? Karena untuk 1 molekul glukosa kita butuh 2 kali siklus Krebs. Kenapa 2 kali siklus Krebs? Kita punya 2 asam pirufat. Jadi kalau di buku nanti akan dibuat langsung tuh, ya, 6 NADH, 2 FADH2, 2 ATP, 2 CO2. Paham ya dari mana? Paham. Paham. Paham, Bu. Oke, good. Nah, gitu. Nah, itu Krebs cycle. Jadi ya kalian mau pakai yang mana, skema yang mana ya terserah lah. Yang penting beberapa miss tadi besok akan ibu tanya. Dari mana datangnya? Ya. Nah, ini sama saja sih sebenarnya. Ya cuma ada yang diwarnai biar kalian tuh lebih gampang. Ini hasilnya, hasil ya. Nah, ini hasil sampingan yang kita rilis, kita buang ya ketika kita bernafas begitu. Inilah hasil akhir per siklus. Ya, kita sudah punya 3 NADH, 1 FADH2, 1 ATP dan CO2 yang kita rilis. Kita buang. Nah, sekarang video deh biar kalian lebih ini ya, lebih mudah untuk memahami. Kedengaran nggak suaranya? Dengeran, Bu. The citric acid cycle is a series of chemical reactions that takes place in the mitochondrial matrix. This cycle uses acetyl-CoA derived from sugar and fat breakdown to form ATP, NADH, FADH2, and carbon dioxide. The NADH and FADH2 can be used to form additional ATP through the electron transport chain. Oke. Nah, jadi ini tahap terakhir. Jadi nanti ini dua sekawan ini akan kita tukarkan di sistem transfer elektron. Ini kayak penukaran uang asing gitu. Jadinya apa? ATP. Karena ini nggak bisa kita pakai ini kalau belum kita tukar. Jadi besok kita mau belajar sistem transfer elektron, bagaimana menukarkan NADH FADH ini menjadi ATP siapa. Itu ya, Nak? The citric acid cycle goes by many names, including the tricarboxylic acid, or TCA cycle, and the Krebs cycle. Citric acid refers to the citrate that is produced in the first step of the pathway. The tricarboxylic acid title gets its name from the 3 carbon dioxides that are produced for each fully oxidized pyruvate. Krebs refers to Hans Adolf Krebs, who identified the full cycle in Ini yang bermaksud. Ini beberapa nama lain dari siklus Krebs. 1937. He was eventually awarded the Nobel Prize for Physiology or Medicine in 1950. Oke. Jadi Krebs ini nggak ngarang ya, Nak? Nah, ini hasil penelitian dia dan dia dapat Nobel. Ya, orang Indonesia belum ada yang dapat Nobel. Walaupun banyak ilmuwan, tapi tidak ada yang menghasilkan Nobel. Jadi ini bukan hasil awang-awangnya dia, bukan. Ini riset yang sudah dia buktikan dan dia sudah berhasil dapat Nobel. 3 for his discovery. In the first step of the cycle, an enzyme called citrate synthase joins the 2-carbon acetyl group from acetyl-CoA with the 4-carbon oxaloacetate. Oke, nah ini Nak yang Ibu maksud tadi. Jadi ketika asetil-CoA ketemu sama oksaloasetat, jadi sitrat. Nah, ini enzimnya. Jadi perubahan-perubahan molekul, kemudian pertemuan dua molekul itu pasti dibantu oleh enzim. Ya, ini nama enzimnya, citrat sintase. Jadi ikuti saja dulu nanti video ini. Ya, hitung-hitung kan belajar listening. Ya, karena biasanya video yang bagus itu memang berbahasa Inggris. Ya, ikuti saja. To form a 6-carbon citrate. In step 2, an enzyme called aconitase converts citrate into isocitrate. Next, Kan dari sitrat menjadi isositrat tidak ada pengurangan apapun. Ini dipindah-pindah oleh kerjaan si enzim tadi kan.
Udah terbang lagi ke enzim. Isocitrate dehydrogenase enzyme oxidizes isocitrate, a 6-carbon molecule, into a 5-carbon alpha. Nah, ini NADH. Kalau kalian pengen tahu bentuknya kayak gimana. Ini nih, seribet ini. Inilah yang nanti akan kita tukar ke sistem transfer. Ini substrat kita. Ini enzimnya. Nah, Ketoglutarate. The carbon that was lost is released as carbon dioxide, and 1 NADH is also formed. The carbon dioxide that is released was originally part of oxaloacetate and not acetyl-CoA. In the fourth step, an enzyme called alpha-ketoglutarate dehydrogenase converts alpha-ketoglutarate into a 4-carbon succinyl-CoA. Similar to step 3, this reaction produces 1 carbon dioxide and 1 NADH. In step 5, a succinyl-CoA synthetase enzyme converts succinyl-CoA into succinate. This produces GTP, which is converted to ATP. In step 6, jadi kan tadi kita ada estafet P ya. Itu bukan serta-merta ujuk-ujuk ketemu. Nah, itu memang dipertemukan oleh si enzim ini. Dan molekul ini banyak sekali di dalam mitokondria. Karena kita makan kan nasi itu nggak sebutir kan nggak. Sekali suap 1 sendok itu udah berapa molekul coba? Pasti banyak sekali nih yang kayak gini. Maka enzimnya juga banyak. 6, an enzyme called succinate dehydrogenase converts succinate into fumarate. This step makes 1 FADH2. Nih, dia ngasih 2 atom H ya untuk si FADH. Ini molekul FADH, jadi FADH 2. Berarti dia sudah kekurangan 2 atom H. Gitu ya. Ini enzimnya, namanya ini. In step 7, a fumarate hydratase enzyme then converts fumarate into malate. In the Ya, ini yang dikasih lagi tadi. Ya, dikasih lagi H2O, jadilah dia bertambah. Ya, fumarat hidratase. Jadi ini hidratase ini dehidrasi, kebalikan dari dehidrasi. Dehidrasi itu pengurangan, ini berarti hidrasi, dikasih lagi H-nya, H2O nya. final step of the citric acid cycle, a malate dehydrogenase enzyme converts malate back to oxaloacetate. Like all steps involving a dehydrogenase, Ini mungkin nanti bisa menjawab sedikit kemana sebiji oleh pergi pH-nya. Karena kan yang kita kasih cuma satu ke NADH. Satu lagi kemana? Mungkin ini bisa menjawab. a coenzyme is produced. Here it is NADH. The oxaloacetate that was regenerated through the citric acid cycle is now ready to join with another acetyl group and begin the cycle a second time. For every 1 glucose that is broken down through glycolysis, 2 pyruvates will be produced. These 2 pyruvates will produce 2 acetyl-CoAs. So for every 1 glucose, 2 acetyl-CoAs will be made and 2 turns of the citric acid cycle will occur. This means each product of the cycle must be doubled. A total of 4 carbon dioxides, 6 NADHs, 2 FADH2s, and 2 ATPs are made through the citric acid cycle. Mulai nak dari nama jadi ini kan tadi kan cuma satu ya CO2 yang kita hasilkan. Nah, ini kan berarti dia menghitungnya ada 2 per siklus. Nah, ini kenapa jadinya hitungannya 2 karena kali 2 jadi 4. Dia menggabungkan antara DO dengan si siklus Krebs. Ya. NADH and FADH2 are electron carriers that can produce more ATP later in aerobic respiration. In addition to sugars like glucose, proteins and fats can also provide carbon substrates to fuel the citric acid cycle. Proteins can be broken down into individual amino acids such as alanine, aspartate, and glutamate, and converted into intermediates in the cycle. Fatty acids can be broken down into acetyl-CoA, which then begins the citric acid cycle. This metabolism of sugars, proteins, and fats through the citric acid cycle provides the vital energy necessary to maintain many cellular processes. Oke, paham ya nak dari mana datang yang tadi itu?
Paham ya? Oke. Nah, Paham, jadi Bu. ya, nah jadi dari video itu kalian tahu bahwa sebenarnya segala sesuatu itu kan memang ada yang mempertemukan. Tadi kita miss di sini deh sedikit. Miss di sini ya. Jadi CO2-nya bukan satu, tapi ada dua. Ya, ada dua CO2 yang dihasilkan. Nanti coba ini nih dari siklus yang tadi hitung-hitung lagi. Di sini kan C-nya berkurang satu. Nah, dari isositrat menjadi alfa keto glutarat juga ada pelepasan CO2 satu. Jadi per siklus itu ada dua. Ya, ada dua CO2. Kita miss-nya di sini aja sih. Ini udah benar ya. Ada 3 NADH, ada 1 FADH2, ada 1 ATP, ada 2 CO2. Kalau kalian mau menggabungkan dengan DO, berarti tambahin. Di sini kan ada hasil CO2 itu tadi 1, berarti 3. Kalau nanti kalian mau menggabungkan. Tapi sebenarnya itu reaksi yang berbeda antara DO dengan Krebs. Ya mau digabung mau enggak, yang penting kalian tahu saja konsepnya di DO itu ngapain, di Krebs itu ngapain. Kalau mau kalian gabung ya tinggal tambahin. Ya CO2-nya bertambah, NADH-nya bertambah. Gitu. Kalau per molekul semua kali 2. Paham ya? Oke. Nah, ini hasil akhirnya. Nah, dah. Jadi besok kita mau belajar sistem transport elektron. Ada pertanyaan, Nak? Untuk Krebs? Silakan. Ibu, saya bertanya, Bu. Silakan, silakan. Anissa ya, silakan Anissa. Itu tadi, Bu, yang siklus yang GDP jadi GTP, Bu. Itu kan GDP bulan baru jadi GTP karena jadi tambah P. P-nya itu dari mana, Bu? Oke. Ya, P itu dari mana? Ilustrasinya adalah, bayangannya adalah, gambarannya adalah kita kan waktu di kelas 11 itu belajar bahwa yang kita konsumsi sehari-hari bukan cuma glukos, fat, protein. Ya, bukan cuma yang ada di piring nasi itu. Nah, tapi kita juga kadang makan buah, kadang minum minuman berenergi, ya, atau kita makan yang lain-lain. Jadi kan selain makanan pokok, di tubuh kita kan juga ada unsur mikro makro ya, ada ion, ada nggak sih, ada vitamin gitu. Jadi B itu dari mana ya, dari makanan kita juga. Mungkin selama ini itu tidak detail dibahas ya, untuk apa ya orang makan, ketika makan tuh harus yang mengandung fosfatnya, ada unsur Mg-nya, ada unsur zat besinya. Nah itu ngapain, itu ngapain ketika di dalam tubuh dia punya peran ya. Kalau kita bahas siklus Krebs, fosfatnya dapat dari mana? Dari makanan. Nah, ya, ion-ion itu semua dari makanan. Nanti kalau kalian bahas peredaran darah, bahwa cincin kunci dari peredaran darah itu adalah hemoglobin. Hemoglobin itu intinya adalah Fe. Zat besi dari mana? Dari makanan. Gitu ya, Nak. Jadi ilustrasinya adalah di dalam sel itu sudah ada fosfat yang mengambang-ngambang, sudah ada H+, sudah ada H2O, sudah ada O2, ya dari proses kita bernafas. Gitu kira-kira gambarannya, Nisa. Paham ya? Paham, Bu. Oke, ada yang lain yang ingin nanya? Nggak ada ya? Nggak ada. Nah, sekali lagi Bu tekankan bahwa materi ini cukup sulit. Jadi jangan main-main. Kalau misalnya ada yang tidak paham silahkan ditanya. Kemarin Ibu senang tuh ada yang ngechat nanya, Bu videonya nggak bisa dibuka. Oh berarti di rumah dia belajar lagi. Ya, kami sedang mengusahakan sesegera mungkin kita bisa tetap buka supaya nggak berjarak lagi. Ya kalian juga ya usahain apa yang bisa diusahain sekarang. Udah kelas 12, bentar lagi Prasmul juga mau datang, mau tes. Nah berarti banyak yang harus kita siapin. Ya secara konten, secara psikis, ya secara emosional kita harus siap. Ya kapanpun kita nanti ditawarkan untuk ikut tes, ikut seleksi. Ya anak-anak, semoga kalian sehat-sehat ya. Silahkan diulang-ulang lagi di rumah, dipelajari. Ya besok Ibu akan nanya kemana yang miss tadi. Dikerjakan kuisnya nggak banyak. Ya silahkan dikerjakan. Mudah-mudahan kalian bisa lulus di tempat yang kalian inginkan. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu.